Selamat datang di Media Matematika. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai kesamaan suku banyak. Kita mulai dengan pengertian kesamaan suku banyak. Dua suku banyak, yaitu fx dan gx, dikatakan sama atau identik atau ekuivalen jika koefisien-koefisien dari suku yang bersesuaian bernilai sama. Perhatikan kedua suku banyak berikut. Jika suku banyak fx dan suku banyak gx dikatakan sama atau identik atau ekuivalen, dilambangkan seperti ini, maka derajat dari kedua suku banyak adalah sama, yaitu n. Kemudian, AN sama dengan BN. Kemudian, AN dikurangi 1 sama dengan BN dikurangi 1. Seterusnya, kemudian A2 sama dengan B2, kemudian A1 sama dengan B1, dan sampai A0 sama dengan B0. Contoh yang pertama, jika diketahui 2qx ditambah 5x kuadrat dikurangi x dikurangi q identik dengan px dikurangi 3 dikali x ditambah 2 ditambah r, maka tentukanlah nilai p, q, dan r. Baik, mula-mula di ruas kiri kita susun suku-suku mulai dari suku dengan variabel yang berpangkat paling tinggi ke yang paling rendah. Sehingga kita tukar posisi 5x kuadrat menjadi berada di depan. Kemudian di ruas kanan kita jabarkan dengan cara px dikali dengan x, hasilnya adalah px kuadrat. Px dikalikan dengan 2, hasilnya adalah 2px. Negatif 3 dikalikan dengan x, hasilnya adalah negatif 3x. Dan negatif 3 dikalikan dengan 2, hasilnya adalah negatif 6. Sehingga kita peroleh bentuk seperti ini. Selanjutnya, di ruas kiri, 2qx dikurangi x bisa kita faktorkan menjadi satu suku, yaitu menjadi 2q dikurangi 1 dikali x. Demikian juga di ruas kanan, 2px dikurangi 3x bisa kita faktorkan menjadi satu suku, yaitu menjadi 2p dikurangi 3 dikali x. Baik, karena ruas kiri dan ruas kanan ini identik, maka koefisien dari x kuadrat bernilai sama. Sehingga kita peroleh p nilainya sama dengan 5. Kemudian, koefisien dari x juga bernilai sama. Sehingga kita peroleh 2q dikurangi 1 nilainya sama dengan 2p dikurangi 3. Karena nilai p sudah kita ketahui, yaitu 5, maka bisa kita substitusikan di sini. Selanjutnya, dari ruas kiri, pindahkan 1 ke ruas kanan. Sehingga kita peroleh nilai q sama dengan 4. Demikian halnya konstanta, juga bernilai sama. Kita peroleh negatif 6 ditambah r, nilainya sama dengan negatif q. Nilai q sama dengan 4 yang sudah kita dapatkan tadi pada perhitungan sebelumnya, bisa kita substitusikan di sini. Sehingga menjadi negatif 6 ditambah r sama dengan negatif 4. Selanjutnya, pindahkan negatif 6 ke ruas kanan. Sehingga kita peroleh nilai R sama dengan 2.
Dengan demikian, kesimpulannya, nilai P adalah 5, nilai Q adalah 4, dan nilai R adalah 2. Contoh yang kedua, jika diketahui 2x ditambah 10 dibagi x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8, ekuivalen dengan P dibagi x dikurangi 4 ditambah Q dibagi x ditambah 2, maka tentukanlah nilai P dan Q. Mari kita coba. Mula-mula, di ruas kanan kita jumlahkan. Ingat penjumlahan pecahan. Jika misalnya 2/3 ditambah 7/5, maka nilainya sama dengan 2 dikali 5 ditambah 7 dikali 3 dibagi 3 dikali 5. Sehingga di ruas kanan hasilnya sama dengan P dikali X ditambah 2 ditambah Q dikali X dikurangi 4 dibagi X dikurangi 4 dikali X ditambah 2. Di ruas kanan ini, bagian penyebutnya kita jabarkan. Hasilnya sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8. Dengan demikian, kita peroleh bentuk seperti ini. Perhatikanlah, antara ruas kiri dan ruas kanan, bagian penyebut nilainya sudah sama, yaitu X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8. Sehingga sekarang, perhatian kita tinggal pada bagian pembilangnya. Kita peroleh 2X ditambah 10 juga bernilai sama dengan P dikali X ditambah 2 ditambah Q dikali X dikurangi 4. Kemudian kita jabarkan, sehingga diperoleh bentuk 2X ditambah 10 sama dengan PX ditambah 2P ditambah QX dikurangi 4Q. Di ruas kanan, PX dan QX bisa kita faktorkan menjadi satu suku, yaitu menjadi P ditambah Q dikali X. Perhatikanlah, antara ruas kiri dan ruas kanan, koefisien dari X bernilai sama, sehingga kita peroleh persamaan P ditambah Q sama dengan 2. Kemudian, konstantanya juga bernilai sama, sehingga kita peroleh persamaan 2P dikurangi 4Q sama dengan 10. Dari kedua persamaan ini, kita bisa memperoleh nilai P dan Q. Kita mulai dengan mengeliminasi P. Setelah dihitung, kita peroleh nilai Q sama dengan -1. Nilai Q sama dengan -1 yang sudah kita ketahui ini, kemudian disubstitusikan ke salah satu dari persamaan semula. Misalnya saja, kita pilih persamaan P ditambah Q sama dengan 2. Kita ganti Q dengan -1, kemudian kita hitung, sehingga diperoleh nilai P sama dengan 3. Dengan demikian, kesimpulannya, nilai P adalah 3 dan nilai Q adalah -1. Untuk menguji pemahaman, silahkan coba dan diskusikan soal berikut. Dengan demikian, kita lanjutkan pokok pembahasan yang lain di video selanjutnya. Sampai jumpa.